Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Rahmatul Wafian Pratama, NIM 204105010042. Saya akan memaparkan hasil dari tanggapan rangkuman saya yang dimana merangkum dari video Dr. Abdul Wadud Nafis versi MEI yang berjudul tentang ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah atau ekonomi tiga sektor. Apa yang dimaksud dengan ekonomi tiga sektor? Ekonomi tiga sektor adalah kegiatan perekonomian yang dimana hanya meliputi sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Di sini perusahaan ini menjadi produsen, rumah tangga menjadi konsumen. Sedangkan pemerintah bisa jadi konsumen serta bisa menjadi pemungut pajak dan memberi subsidi kepada pemangku perusahaan dan rumah tangga. Siklus perekonomian tiga sektor sendiri, di mana di sini perusahaan pengeluaran perusahaan sendiri kepada pemerintah, yakni memberikan pengeluaran pajak, membayar pajak. Ke rumah tangga di sini dari perusahaan memberi upah atau gaji, sewa atau bunga dan laba dan sebagainya. Sedangkan pemasukan perusahaan sendiri bisa dari pengeluaran dari pemerintah atau bisa dari subsidi pemerintah, bisa juga dari barang-barang produksi yang dibeli oleh pihak rumah tangga. Kemudian bisa juga dari pinjaman investasi atau yang dilakukan perusahaan kepada lembaga keuangan. Selanjutnya dari siklus pemerintahan. Pemerintahan di sini pemasukannya berasal dari pembayaran pajak perusahaan, sedangkan pengeluarannya di sini bisa jadi ada rumah tangga yang bekerja di pemerintahan itu bisa pengeluarannya berupa gaji dan upah. Sedangkan pengeluaran rumah tangga itu bisa terhadap pemerintah membayar pajak perorangan, kemudian pengeluaran konsumsi yang dimana kita membeli terhadap barang produksi perusahaan, kemudian pengeluaran dari rumah tangga sendiri bisa dari berupa tabungan. Sedangkan pemasukan dari rumah tangga sendiri berasal dari gaji pemerintah, dan itu juga berasal dari, kalau dari sektor perusahaan berasal dari gaji atau upah atau sewa lahan yang kita berikan untuk perusahaan, bunga dan sebagainya. Kemudian di ekonomi tiga sektor ini berbeda halnya dengan ekonomi dua sektor, yang dimana dalam ekonomi dua sektor ini dengan adanya campur tangan pemerintah dapat menimbulkan dua perubahan penting yang terjadi. Yang pertama, pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah menambah pengeluaran agregat pada industri maupun rumah tangga. Jadi perusahaan ini bisa mengeluarkan uang lebih untuk sebuah produk, karena dimana masih produk ini oleh pemerintah dikenakan pajak, sedangkan oleh pihak rumah tangga ini memang diwajibkan untuk membayar pajak. Kemudian yang kedua, pajak memungkinkan pemerintahan melakukan pembelanjaan, dan ini akan menaikkan pembelanjaan agregat. Kemudian aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Di sini pendapatan yang didapat oleh pemerintah bisa dapat dari pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan yang dibayarkan kepada pemerintah. Kemudian pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan, yang dimana menyebabkan pembelian barang dan jasa yang diproduksi perusahaan, serta aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga dan industri menyebabkan kenaikan. Kemudian pendapatan di sini yang diterima oleh pihak rumah tangga itu kita gunakan untuk tiga tujuan, yakni yang pertama kita tabungkan, kemudian membayar pajak, dan yang sangat lumrah yakni untuk biaya konsumsi kita sehari-hari. Dalam keseimbangan di sini berlaku persamaan Y sama dengan C tambah I tambah G, sedangkan tiap tingkatan pendapatan nasional berlaku Y sama dengan C tambah S tambah T, yang dimana C di sini pembiayaan konsumsi, S kita menabung, pengeluaran penabungan, T di sini pembayaran pajak. Sedangkan di sini syarat keseimbangan dalam
penawaran agregat dalam perekonomian tidak melakukan perdagangan luar negeri, sehingga pada keseimbangan di sini keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan C tambah I tambah G sama dengan C tambah S tambah T. Apabila C pada tiap ruas dikurangkan, maka berlaku I tambah G sama dengan S tambah T. Kemudian wajib pajak. Nah, pajak di sini bagi pihak rumah tangga memang diwajibkan untuk membayar pajak. Pajak di sini ada pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung yakni jenis pungutan yang dibebankan oleh pemerintah secara langsung dibebankan pada pihak yang memang wajib membayar pajak. Kemudian kedua yakni pajak tidak langsung. Pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Contohnya dalam sebuah perusahaan industri baju, di mana perusahaan di sini dikenakan pajak oleh pemerintahan, yang dimana biaya operasionalnya ini akan semakin tinggi. Kemudian biaya produk atau penjualan produk akan juga semakin tinggi, yang dimana pembeli akan membeli baju tersebut, konsumen akan membeli baju tersebut, yang mengakibatkan secara tidak langsung pembeli itu membayar pajak dari setiap produk yang dibeli. Kemudian bentuk-bentuk pajak dalam pendapatan. Yang pertama, pajak regresif, pajak turun ketika pendapatan naik. Kemudian pajak proporsional, pajak tetap ataupun untuk berapapun tingkat pendapatan, meskipun pendapatan naik turun itu pajaknya akan tetap. Kemudian pajak progresif, pajak naik ketika pendapatan juga naik. Sedangkan efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan pada pihak rumah tangga maupun perusahaan itu akan menurunkan pendapatan kita, yakni dimana seharusnya pendapatan kita 1 juta yang dimana dikenakan pajak 50, itu akan menyebabkan pengurangan pendapatan kita yang mengakibatkan berdampak terhadap konsumsi kita juga akan berkurang, tabungan kita juga akan berkurang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.